Halo Kak Liu. Aku sedang dalam perjalanan. Aku hampir sampai. Shootems, acara penghargaan lagu Huaku. Kamu nggak usah datang. Nggak perlu? Kenapa? Penghargaan sudah ditentukan dari awal. Sudah ditentukan? Sudah ditentukan untuk siapa? Lee Wonqing. Lee Wangking. Lagu pop murahan dia itu? Cutang, aku tahu kamu nggak bisa terima ini. Kamu berbeda dengan dia. Lee Wonqing punya orang kuat di belakangnya. Bukan begitu. Maksudmu Lee Wangking yang itu. Suara dia bahkan nggak bisa nyanyi lagu bagus sekalipun. Cuman karena ada backing, dia bisa langsung dipilih. Dia bahkan nggak pura-pura lagi. Cutang, Cutang, kamu dengar nggak? Cutang. Kok hangat ya? Wah, hebat juga. Wen Chutang, kamu hebat sekarang. Lama di dunia hiburan, sampai mimpi aneh. Jangan dipikirin lagi. Ini cuma mimpi, cepat bangun. Nanti kamu telat ke penghargaan lagu Huaku. Buru-buru banget ya. Hai ganteng. Aku nggak tahu tarif di profesimu berapa. Harusnya cukup kan? Profesi aku? Maksudmu aku kerja apa? Itu aku juga nggak tahu. Aku juga lumayan loh. Sekarang aku bisa beli mobil dan rumah. Jadi cewek kayak kecil-kecilan. Tunggu sebentar ya. Di mimpi ini, tidur bareng orang aja bisa dilemparin uang. Mimpi ini aneh banget. Ini uang apa? Ini dolar Hong Kong? Ini dari aku. Anggap aja hadiah buatmu. Dah. Cek siapa wanita yang masuk ke kamarku semalam. Dan juga, sebenarnya siapa yang membiusku. Mimpi buruk apa ini? Kenapa rasanya begitu menyebalkan? 今天只有殘留的軀殼，迎接光輝歲月，風雨中抱緊自由。一生經過彷徨的掙扎。 Ini situasi apa sih? Lagi syuting MV ala Hong Kong? Atau aku malah time travel? Kalau begitu, siapa orang tadi itu? Wen Cutang, kemana saja kamu? Pestanya sebentar lagi mulai. Aku akan segera ke acara penghargaan Huachu. Tunggu, ada yang salah. Kamu, Chen Fan, aku manajermu. Penghargaan Huachu apaan? Ini pesta keluarga Bao. Kamu harus sampai sini dalam 30 menit. Kalau tidak, kita dalam masalah. hey halo. Bao Yugang dari Zhengang. Bukankah dia raja kapal dunia? Ulang tahun ke-70. Maaf ya Pak Sopir, aku kasih ini sebagai ongkos taksi. Ya, gimana boleh nggak? Ya sudah, boleh deh. Tadi waktu buang uang, harusnya aku sisain 1 lembar agar bisa bayar ongkos taksi. Wen Chutang. Beberapa hari nggak ketemu, sekarang ongkos taksi aja nggak bisa bayar. Tadi harusnya aku sisain 1 lembar waktu buang uang agar bisa bayar ongkos taksi. Wen Chutang. Baru beberapa hari nggak ketemu, ongkos aja nggak bisa bayar. Kamu, Datang ke pesta keluarga Bao pakai baju kayak gini? Manajer Chen yang hebat, bahkan nggak beliin kamu gaun yang layak. sebenarnya bajumu ini lumayan keren kok. Gimana kalau kamu kasih bajunya ke aku aja? Kamu ngapain sih? Kalau nggak mau kasih, mending diam aja. Orang lain bisa-bisa ngira kamu cuma orang lewat yang nggak jelas. Lu. Kalau orang lain sih aku nggak tahu. Kita berdua sudah sangat jelas soal ini. Setelah minum obat itu, baru saja kamu bangun dari ranjang pria mana? Jadi ternyata kamu yang menjebakku. Gimana rasanya? Kamu puas nggak dengan hadiah dariku ini? Lumayan juga. Sangat puas. Wen Chutang, kamu nggak tahu malu ya? Aku sudah bawakan bajumu, nanti ganti pakaian. Banyak orang penting yang datang ke pesta malam ini. Ngapain kamu di sini sama orang nggak penting? Ingat, manfaatkan baik-baik kesempatan malam ini. Jangan bodoh. Ayo pergi. Aku. Orang nggak penting. Tunggu saja dan lihat nanti. Mau tampil bersinar di pesta keluarga Bao? Hari ini aku bakal bikin kamu jadi nggak berarti.
Tadi kamu ngomong apa sama Chen Qing? Bukannya kamu selalu menghindar dari dia? Dia sendiri yang datang mendekat. Mending jangan cari masalah sama dia. Ada saja orang yang memang cari gara-gara. Lagian, dia cuma orang kecil. Nggak ada yang takut padanya. Ya ampun. Wajah ini, sepertinya dia bukan orang biasa. Anak keluarga konglomerat yang ditemukan. Satu-satunya putri Baoyugang dan istri pertamanya. Bukankah malam ini pesta keluarga Bao? Kalau sampai diakui kembali, aku langsung jadi putri keluarga kaya. Sayangnya, kekayaan yang luar biasa ini harus punya nasib bagus juga buat menikmatinya. Ada apa? Wen Chutang, kamu habis ngapain sih? Kak Chen, tolong bantu touch up sedikit ya. Nanti setelah selesai baru aku urus kamu. Tolong tutupi juga tanda lahir di punggungnya. Kalau enggak, gaun ini jadi kurang bagus dipakainya. Sudah dapat infonya, bos. Wanita itu pingsan, dibawa orang lain ke ruangan lain. Tak lama kemudian dia lari keluar sendiri. Lalu, langsung naik ke ranjang Anda. Maksudmu, itu bukan rencananya sendiri. Bukan, Lalu siapa yang menaruh obat itu? pelayan yang memberimu obat itu sudah saya tangkap. Di balik itu ada jejak Nona Bao. Bao Weiwei. Lagi-lagi dia. Kalau begitu, bos, apakah kita tetap pergi ke jamuan makan malam keluarga Bao malam ini? Ayo pergi. Kak Chen, kamu bilang aku harus ambil kesempatan. Kesempatan apa? Bernyanyi dong. Bisa tampil bernyanyi di jamuan keluarga Bao. Itu kesempatan langka banget. Aku kasih tahu kamu ya. Malam ini, banyak orang penting akan datang ke rumah keluarga Bao. Kamu harus tampil memukau, ya. Tampil nyanyi? Nyanyi lagu apa? Kalau begitu Kak Chen, lagu yang akan aku nyanyikan adalah... Jangan bercanda sama aku. Udah saat-saat seperti ini, kamu masih tanya judul lagunya ke aku. Aku benar-benar nggak tahu. Kamu Nona Wen kan? Ayo cepat ikut aku. Semangat ya, kesuksesanmu ditentukan hari ini. Nona Wen, ayo cepat. Ini namanya apa coba? Aku cuma berharap intro lagunya nanti benar-benar khas. Supaya aku bisa tahu lagu apa yang harus aku nyanyikan. Nona Wen, apa yang kamu bilang? Aku bilang, pesta ini benar-benar unik. Penyanyinya saja nggak tahu harus nyanyi lagu apa. Bukankah itu sangat unik? Wen Chutang, tunggu sebentar. Kita lihat nanti, apa kamu masih bisa tertawa. Nona, Benar, dia datang. Kak Yingzhou, akhirnya kamu datang juga. Undangan dari Tuan Tua Bao. Tentu saja aku harus datang. Nona Wei, aku harus pergi menemui Tuan Bao dulu. Mohon izin, saya pamit sebentar. Kakak Yingzhou, nanti kalau kakek keluar, baru kamu sapa. Sama saja, kan? Kita sudah lama sekali tidak bertemu. Kamu nggak mau ngobrol lebih lama denganku? Kalau begitu, bagaimana kalau kita bicara dulu tentang kejadian aku diracuni tadi malam? Diracuni? Diracuni apa? Kak Yingzhou, maksudmu apa sih? Nona Wei, ada beberapa hal yang tidak bisa diucapkan terlalu terang-terangan. Kalau sampai aku tahu siapa yang diam-diam mengambil kesempatan dariku, pasti akan aku beri pelajaran. Shaoli, telepon ke Hotel Lihua. Cek siapa saja hari ini yang keluar dari kamar Hu Yingzhou. Wen Chutang, nanti kamu harus berusaha sebaik mungkin, ya. Bagus. Ini lagu yang sama sekali belum pernah aku dengar. Bagus. Ini lagu yang benar-benar baru buatku. Kalau mau ganti lagu di tempat, harus ganti ke lagu yang lebih bagus lagi. Baru orang-orang di sini bisa terkesan. Menurutku, Semua hadirin. Tadi saat naik ke atas panggung, Nona Wen ini bilang ke saya, kalau hari ini dia mau menyanyikan lagu yang berbeda. Dia ingin membuat semua orang terkesan dengan kemampuannya. Lagu yang berbeda? Apa maksudnya berbeda? Maksudnya mau ganti lagu dadakan.
Kenapa nggak disiapkan dari awal saja? Dia mau menyanyikan lagu ciptaannya sendiri. Lagu orisinal yang belum pernah dirilis. Jadi kita semua akan jadi pendengar pertamanya. Lagu orisinal yang belum dirilis, berarti belum ada yang pernah dengar dong. Lagu orisinal. Kalau lagunya nggak enak didengar, mending nyanyi lagu orang lain saja. Lagu orisinal. Amei, pas banget kita bisa dengar juga. Di jamuan makan malam penting di keluarga Bau seperti ini, tiba-tiba mengusulkan untuk menyanyikan lagu ciptaan sendiri. Anak ini, ambisinya memang besar. Sekarang tinggal lihat, apakah dia benar-benar punya kemampuan itu. Kamu ingin aku menyanyikan lagu ciptaan sendiri? Di masa Cutang mana ada lagu ciptaan sendiri? Di acara seperti ini, Chen Qing pun berani bermain trik. Chutang, aku tahu kamu sungkan untuk mengatakannya. Makanya, aku bantu sampaikan untukmu, biar impianmu bisa terwujud. Jangan terlalu berterima kasih padaku. Mana mungkin aku disebut penjahat? Aku seperti bodhisattva hidup yang menolong orang dalam kesulitan. Apa yang dikatakan Nona Chen benar? Hari ini aku memang akan menyanyikan lagu ciptaan sendiri. Tolong bawakan gitarku ke sini. Wen Chutang, dengarkan baik-baik. Yang kumaksud adalah lagu ciptaan sendiri yang belum pernah dirilis. Iya, aku dengar dengan jelas kok. Benar, memang laguku sendiri. Mana mungkin? Wen Chutang itu tidak pernah membuat musik sebelumnya. Pasti dia hanya pura-pura. Mana mungkin dia punya lagu ciptaan sendiri? Mungkin Wen Chutang memang tidak bisa, tapi Wen Chutang yang datang dari abad 21 pasti bisa. Ho Pak Keong di tahun 80-an menyapu bersih berbagai penghargaan. Tapi tiba-tiba menghilang dari dunia musik. Alan Tam, 3 album di tahun 95. Langsung mengukuhkan statusnya sebagai superstar. Anita Mui, hanya dengan sebutan Putri Hong Kong saja sudah mewakili segalanya. Aku harus berterima kasih padamu, Chen Qing. Bukan cuma membantuku keluar dari situasi sulit, tapi juga memberiku sebuah kesempatan. Wen Chutang, kamu nggak berniat menipu kami, kan? Di jamuan ini, ada banyak senior musik yang hebat. Dengan kemampuanmu yang segitu, kamu pikir bisa menipu mereka? Benar kan, sepupu? Orang yang tidak tahu diri tapi berani menonjolkan diri. Artis kecil seperti itu. Sudah sering aku temui. Orang ini, sepertinya aku pernah lihat. Kalau tidak ada pendatang baru yang berani tampil, bagaimana bisa dunia hiburan jadi gemerlap? Namanya juga artis kecil. Sudah selesai nyanyi kok tidak datang menemuiku. Buat apa dipermasalahkan? Aduh, aku memang tidak suka melihat dia. Tolong bantu aku, dong. Baiklah, aku turuti semua keinginanmu. Gadis muda. Kalau kamu memang berbakat, tunjukkan saja semua kemampuanmu. Aku yakin, bakat tidak akan pernah sia-sia. Putri Zenkang Mei Yanfang. Tak disangka, suatu hari aku bisa mendapat dukungan darinya. Terima kasih, Kak Mei. Kalau ingin tahu aku serius atau tidak, semua orang tinggal dengar saja, pasti tahu. Ini mana mungkin? Lagu ini cuma 2 bait, tapi rasanya seperti sudah menonton. Sebuah kisah cinta yang utuh. Belum mulai, sudah berakhir. Di usia semuda ini, bisa menulis lagu seperti ini, benar-benar luar biasa. Aku tidak mengerti, bakat sebagus ini, kenapa bisa terabaikan? Emas pasti akan bersinar pada waktunya. Buktinya, kamu yang menemukannya. Bukan aku yang menemukan, dia sendiri yang datang padaku. Lagu ini. Mana mungkin? Mana mungkin kamu punya lagu ciptaan sendiri? Tidak mungkin. Mana mungkin kamu punya lagu ciptaan sendiri? Ini aneh sekali. Bukankah Nona Chen yang bilang aku punya? Banyak orang di sini jadi saksi. Nona Chen tidak boleh mengelak ya. Kamu kan belum pernah menciptakan lagu. Apa aku pernah menciptakan lagu atau tidak? Bagaimana Nona Chen bisa tahu itu? Gadis kecil, apa judul lagu ini? Saat Cinta Jadi Kenangan. Saat cinta jadi kenangan ya? Kenangan itu suram. Tak bisa dikejar lagi. Yanfang, kamu memang orang yang suka melankolis. Ini cuma sebuah lagu saja. Kamu terlalu banyak mikir. Aduh, 2 orang itu ribut gara-gara si artis cilik ya. 2 orang yang memang nggak pernah akur. Kalau disatukan, mana mungkin nggak ribut. Nggak perlu alasan artis cilik juga pasti ribut. Tapi si artis cilik ini, nyanyinya memang bagus banget. Justru karena suaranya bagus. Artis cilik yang diremehkan oleh Chen Huixian sekarang justru bersinar. Kak Mei malah tepat memilih orang. Jadi malu sendiri kan? Diam kalian! Marah tuh. Aku paham sekarang. Wen Chutang, kamu sudah tahu dari awal banyak senior musik yang hadir hari ini. Makanya kamu siapkan lagu ini. Mau cari perhatian, ya?
Nona Chen, kalau bicara soal cari perhatian, perhatian itu bukankah kamu sendiri yang memberikannya padaku? Aku. Nyanyi satu lagu lagi. Maaf semuanya, laguku sudah selesai dinyanyikan. Sekarang aku akan menyerahkan panggung pada yang lain. Tunggu dulu. Wen Chutang, kamu cuma nyanyi satu lagu. Kok buru-buru mau turun panggung? Apa karena lagu ini kamu beli khusus supaya bisa tampil menonjol hari ini? Padahal ini sama sekali bukan karya kamu sendiri. Ternyata kamu beli lagu orang lain dan mengaku itu ciptaanmu. Sebenarnya apa yang terjadi? Ame, menurutmu bagaimana? Orang yang bisa menulis lagu seperti ini, mana mungkin rela menjual lagunya untuk dinyanyikan orang lain? Belum tentu juga. Kalau uangnya banyak, aku bisa membelikan untuk anakku 100 lagu sekaligus. Bos Wang, Anda kan pebisnis. Tapi jangan samakan cara pikir orang lain dengan Anda. Ngapain bicara begitu ke Bos Wang? Nona muda, kalau bukan karena pengalaman pahit, lagu itu pasti tidak akan bisa tercipta. Bagaimana kamu membuktikan lagu ini benar-benar ciptaanmu? Benar juga, pasti kamu minta orang lain yang menulisnya. Nona Chen jelas tahu, aku belum pernah menunjukkan bakat menciptakan lagu, tapi kamu tetap memintaku menyanyikan lagu ciptaan sendiri. Nona Chen, apa maksudmu sebenarnya? Kamu. Baru sekarang kamu mau membongkar aib orang lain? Nona muda, sebaiknya kamu jelaskan dulu, dari mana asal lagu ini? Semua omongan kalian, kakak beradik Chen, cuma asal bicara saja. Menuduh tanpa bukti. Kalian suka menindas yang lemah. Soal menindas orang, kalian memang jago. Menindas yang lemah? Bukankah masih ada kamu yang membela mereka? Chen Huixian memang dari dulu tidak akur denganku. Sepertinya si bintang kecil ini jadi kena getahnya gara-gara aku. Kak Mei, kami tidak asal bicara. Wen Chutang memang belum pernah merilis karya ciptaannya sendiri. Di pesta ini banyak senior musik hadir. Kalau dia benar-benar berbakat, apa dia rela hanya menyanyikan satu lagu saja? Mau melewatkan kesempatan emas seperti ini? Benar, ini kesempatan besar untuk terkenal. Orang berbakat mana mau cuma nyanyi satu lagu? Betul, betul. Masa lagu ciptaan sendiri cuma satu. Iya, benar. Lanjutkan saja nyanyinya. Kami masih ingin mendengar. Wen Chutang, sekarang aku sudah membuatmu jadi pusat perhatian di sini. Nyanyikan satu lagu lagi. Berani nggak? Meskipun ada lagu ketiga, keempat, kelima, selama kalian masih buka mulut, sebanyak apapun aku bernyanyi tetap saja sia-sia. Wen Chutang, ternyata kamu memang takut. Tapi aku juga nggak bisa selalu nurut sama apa kata Nona Chen. Masa aku harus selalu ikut saja? Kalau kamu bisa menyanyi, aku akan beli semua lagumu satu persatu. Oke. 10 juta per lagu. 10 juta? Kamu bercanda? 10 juta. Artis kecil ini berani juga, ya minta segitu. Oh iya. Dan juga Nona Chen. Kalian berdua, Nona Chen. Aku masih punya satu syarat lagi. Ke Wang Dewen saja dia sudah minta 10 juta per lagu. Masih berani juga kasih syarat. Katakan saja. Dasar bodoh. Kalau aku bisa menyanyikannya, mulai sekarang kalian berdua Nona Chen, dimanapun, tidak boleh menyanyi lagi. Termasuk mengeluarkan album. Kalian berani nggak? Aku. Siapa yang tahu kamu sudah menyiapkan lagu cadangan atau belum? Kekhawatiran Nona Chen memang ada benarnya juga. Tapi kalau lagu seperti yang sekarang ini, aku masih bisa menyanyikan. 3, 5 lagu, 10 lagu, bahkan 100 lagu. Tapi kalau lagu seperti yang sekarang ini, aku masih bisa menyanyikan. 3, 5, 10, bahkan 100 lagu. 100 lagu. Ini benar-benar gila. Mana mungkin bisa seperti itu? Lagu barusan saja kualitasnya sudah sangat bagus. 100 lagu. Kamu bercanda, kan? Dengan kemampuanmu? Kedua Nona Chen, kalian berani nggak? Kalau kalah, jalan di dunia musik itu sangat sulit. Kakak Sepupu, kenapa takut? 100 lagu bagus. Mana mungkin dia bisa menyanyikan semuanya? Dia sengaja memaksa kita mundur. Kalau kita mundur, yang malu nanti kita sendiri. Kak Wang. Setujui saja. Menurutku dia nggak mungkin bisa nyanyi lagi. Sekarang semua perhatian tertuju pada kalian. Semua orang menantikan ini loh. Baik, kami terima tantanganmu. Tapi, kamu cuma bilang kalau kami kalah harus bagaimana? Tapi kamu belum bilang kalau kamu kalah. Apa konsekuensinya buatmu? Gayanya nggak adil deh. Iya, benar. Kalau kamu yang kalah gimana? Kalau begitu aku akan... Begini saja. Kebetulan aku punya film spesial di sini. Masih kurang satu pemeran utama wanita. Bagaimana kalau kamu saja yang main? Bukannya tadi mau menghukum dia. Kok malah kasih dia peran di film? Kamu benar-benar nggak ngerti atau pura-pura sih? Film spesial apaan? Bukannya itu cuma film dewasa. Kalian benar-benar buas ya? Masa aku disuruh main film seni sih? Tapi rencana kalian itu sepertinya nggak bakal berhasil. Jadi siap-siap saja mental kalian.
Dengarkan baik-baik lagu berikutnya dariku. Aku jadi teringat cinta pertamaku. Andai saja waktu itu aku bisa bertahan sedikit lagi, pasti akan lebih baik. Mana mungkin? Dia benar-benar masih bisa nyanyi lagi? Tidak mungkin. Pasti dia sudah menyiapkan lagu cadangan. Dia pasti sudah menyiapkan lagu lain. Lagu berikutnya, Suka Padamu. 那双眼動人，笑聲更迷人，願再可輕撫你，哪可以將他與他在一起？你小心，一吻便顛倒眾生，一吻便教一個人，給你拯救的體溫，總會再捐給某人，一吻便偷一個心，一吻便隨浪隨風飄蕩，隨着一生裏的浪。 Sebenarnya sudah berapa banyak lagu yang dia nyanyikan? Sudah 12 lagu. Semua lagunya bagus. Diam-diam menghanyutkan. Sekali tampil langsung mengejutkan semua orang. Hahaha. Jangan nyanyi lagi. Kamu jangan nyanyi lagi. Tunggu sebentar. Aku agak haus. Bisa tolong ambilkan aku segelas air? Dia masih bisa nyanyi lagi. Kamu jangan nyanyi lagi. Kenapa? Nona Chen sudah tak tahan lagi mendengarnya? Semua yang hadir di sini, siapa yang masih mau lanjut mendengarkan? Lanjutkan nyanyinya. Kalau kamu masih bisa nyanyi, aku bakal keluarin uang buat bikin album untukmu. Lagu berikutnya. Doa Restu. Melihat Nona seperti ini sekarang, perlu saya panggil orang untuk mengurusnya? Tidak perlu. Melihat para pemain ini saling menjebak. Bukankah itu juga cukup menarik? Kamu bilang orang yang keluar dari kamar Hu Yingzhou itu dia? Mirip. Sangat mirip. Kakek Bao, menurut Anda mirip apa? Memang dia. Bukan apa-apa. Tentang pembatalan pertunangan yang waktu itu dibicarakan, kenapa? Sudah ketemu orang yang kamu suka? Tidak. Anak itu Wei, meskipun aku juga kurang suka. Tapi bagaimanapun juga dia tetap cucu keluarga Bao. Sudah cukup, kita bicara lagi setelah makan malam. Biar saya bantu Anda ke sana. Sudah, cukup. Tidak usah nyanyi lagi. Siapa sih yang nggak tahu situasi begini? Ganggu aku dengan lagu saja. Oh, ternyata Anda, Nona Wei. Hari ini adalah pesta ulang tahun kakekku. Ini bukan panggung pribadi untuk nona ini, kan? Iya, benar. Wen Chutang, kamu cari perhatian banget. Ini kan pesta keluarga Bao. Nona Chen, bukankah kamu yang suruh aku nyanyi? Nona Wei, aku juga nggak nyangka. Kak Wang, tolong bantu aku dong. Kampret, kamu tahu nggak berapa banyak uang yang sudah aku keluarkan buatmu? Turunlah. Mau tampil menonjol di pesta keluargaku ya? Pintar juga kamu menghitung untungnya. Kenapa gadis kecilnya nggak nyanyi lagi? Padahal suaranya enak banget didengar. Kakek, kenapa Anda turun ke sini? Aku kesini gara-gara suara nyanyian gadis kecil ini. Aku jadi tertarik dan datang ke sini. Kenapa berhenti? Sudah nyanyi terlalu banyak, jadi agak capek. Apa yang dikatakan Nona ini benar. Pesta ini memang Anda tuan rumahnya. Oh, begitu ya. Anak muda harus banyak istirahat. Jaga kesehatanmu baik-baik. Sepertinya Nona Wei kurang suka sama gadis ini. Tapi kakek Bao, kelihatannya justru sangat mengagumi dia. Jadi ini kakek dari tubuh aslinya. Terima kasih atas perhatian Anda. Nah, boleh tanya umurmu berapa? Sampai di zamanku pun, pelakunya belum ditemukan. Kalau sekarang mengaku keluarga, takutnya malah cari masalah sendiri. Hubungan ini belum bisa diakui. 23 tahun. 23. Bukannya 25. Kenapa Cutang bisa berbohong seperti itu? Lalu bagaimana dengan orang tuamu? Orang tua? Mereka sudah tiada sejak aku masih kecil. Sudah tidak ada. Nak, bisakah kamu berputar sebentar? Biar aku lihat, ya. Oh. Masih oke. Kak Chen sudah meminta penata rias menutupi tanda lahirku sebelumnya. Tidak ada kok. Baiklah, maaf sudah mengganggu. Tidak apa-apa. Aneh. Kenapa kakek menanyakan hal-hal seperti itu padanya? Oh ya, Nona Chen. Jangan lupa tentang janji kita ya. Sepertinya pemilik tubuh ini memang jarang menyentuh alat musik. Biar aku lihat. Astaga.
Nanti kita beli obat ya. Kalau kamu sudah tidak kuat, turun saja dari panggung. Kenapa harus memaksakan diri sampai begini? Kalau mau membuktikan, harus total dong. Wen Chutang, kamu sudah menghancurkan aku. Wen Chutang, kamu sudah menghancurkan aku. Lihat-lihat apa? Cepat bantu dia dong. Kamu tidak apa-apa. Nona Wen, kamu baik-baik saja. Kamu tidak apa-apa, Cutang. Wen Chutang, kamu sudah mencelakai aku. Kamu membuatku tidak bisa bernyanyi lagi. Wen Chutang, Kamu bisa saja meracuniku, tapi kamu tetap orang yang menepati janji. Aku melarangmu bernyanyi, dan kamu benar-benar tidak bernyanyi. kamu, apa maksudmu? Aku juga bukan orang penting. Aku juga tidak bisa melarangmu tampil. Kalau kamu mau berubah pikiran, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Lihat saja kakakmu itu. Pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia jauh lebih pintar darimu. Kamu tidak akan begitu kan? Kamu jadi linglung gara-gara dengar aku bernyanyi, ya? Berbalik. Menyesal. Di zamanku dulu, banyak yang keluar dari dunia ini lalu kembali lagi. Ucapan lisan juga bisa dianggap sah, ya? Di dunia kita ini, yang punya koneksi bisa melangkah jauh. Yang tahu kapan harus mengalah juga bisa bertahan. Yang bermental baja juga bisa sukses. Hanya orang bodoh yang menghancurkan dirinya sendiri. Apa? Keluarga Bao memang punya kekuatan untuk memblokirmu. Pesta keluarga Bao, kamu berani juga melakukan ini. Bukankah yang menghancurkanmu adalah dirimu sendiri? Syukurlah tidak apa-apa. Bagian tubuh lainnya tidak terluka. Sudah lebih dari 10 tahun. Masih belum bisa ditemukan? Selama Nona besar masih di Zhengang, kita pasti akan menemukannya. Anak ini, entah sudah berapa banyak penderitaan yang dia alami selama bertahun-tahun ini. Pernikahan dengan Yingzhou seharusnya memang milik dia. Lukanya di mana? Biar aku lihat. Lukanya di mana? Biar aku lihat. Aula ini cukup dingin. Tubuhmu baru saja basah kuyup. Pakai jaket atau selimut dulu. Orang ini sepertinya tidak sebaik itu. Seseorang, kemari, bersihkan tempat ini. Pesta dilanjutkan. Kakek, Nona Wen tidak apa-apa. Aku akan mengantarnya untuk ganti baju. Untung saja tidak apa-apa. Bawa dia pergi. Nona Wen benar-benar mengejutkan semua orang hari ini. Jamuan malam keluarga Bao adalah kesempatan yang sangat baik. Kamu sengaja datang hari ini, kan? Bisa dibilang begitu. Kurang lebih begitu. Maksudnya apa itu? Bukankah wajar kalau artis pendatang baru ingin terkenal? Ini kesempatan tampil yang diatur manajerku untukku. Ternyata dia tidak tahu jati dirinya sendiri. Manajermu benar-benar baik padamu. Make-upnya tidak tahan air. Kena sedikit minuman saja, riasannya langsung luntur. Maaf, Miss Wei. Boleh bantu rapikan make-upku? Tamu harus dihormati, tidak merepotkan sama sekali. Sepertinya makeup penutup tanda lahirmu di punggung juga sudah luntur. Sekalian aku bantu rapikan juga, ya. Manajerku sering membantu menutupi itu. Katanya kalau pakai gaun dan kelihatan jadi kurang bagus. Manajermu benar juga. Maksudku, manajermu memang perhatian sekali. Oh, begitu rupanya. Sebagai satu-satunya pewaris keluarga Bao saat ini, Wen Chutang yang kembali, tentu saja jadi lawan yang harus kamu singkirkan. Sudah cukup. Ganti baju saja, yuk. Sepertinya postur tubuhmu mirip denganku. Biar aku pilihkan baju untukmu. Lihat ini, bagaimana dengan yang ini? Selera Miss Wei memang bagus. Sayangnya baju ini tidak memperlihatkan punggung. Jadi sia-sia deh, usaha Miss Wei menutupi tanda lahirku jadi tidak terpakai. Tidak masalah kok. Sudah dijual keluar, tapi masih bisa kembali ke keluarga Bao. Begitu buru-buru menutupi tanda lahir pengenal keluarga ya? Yang menyebabkan kematian Wen Chutang, sepertinya adalah kamu kan? Tanda lahirnya sudah tertutup, tapi soal Ho Yingzhou. Miss Wen, kamu akrab dengan Kak Yingzhou. Kak Yingzhou? Tadi aku lihat Miss Wen dalam bahaya. Dan Kak Yingzhou yang menolongnya. Tapi memang Kak Yingzhou suka membantu orang. Suka menolong ya? Bahkan dalam situasi khusus seperti kemarin, saat ada yang dijebak obat, dia tetap sangat suka menolong. Maksudmu apa? Nggak ada artinya kok. Kemarin aku sempat bertemu Pak Huo di hotel. Nona Wei jangan terlalu dipikirkan. Aku dan Kak Yingzhou sudah bertunangan. Aku harap Nona Wen tahu posisi dirinya.
Bagaimanapun, dengan pengaruh keluarga Bao, menyingkirkanmu itu sangat mudah. Kekuatan keluarga Bao, itu justru yang aku inginkan. Bagus kalau Nona Wen tahu takut. Aku keluar dulu, silakan lakukan sesukamu. Sepertinya identitas asli Wen Chutang sudah diketahui. Meskipun sekarang belum bertindak, nanti juga pasti akan bertindak. Kalau begitu, tidak ada pilihan lain. Hanya saja, kurang satu sekutu. Dia tidak bisa. Sepertinya dia cukup dekat dengan keluarga Bao. Oh, ternyata kamu. Kenapa kamu di sini? Nona Wen, aku datang mencarimu. Aku ingin bekerja sama denganmu. Kerjasama? Aku sudah dijodohkan dengan Bao Weiwei, tapi aku tidak ingin menerimanya. Jadi aku... Maksudmu ingin aku jadi pacarmu, supaya aku bisa membantumu membatalkan pertunangan itu? Benar. Sebagai gantinya, aku bisa... Semoga kerjasama kita lancar. Kamu langsung setuju begitu saja? Ada syaratnya enggak? Tidak ada syarat khusus. Cuma, bantu aku saat benar-benar butuh saja. Semoga kerjasama kita menyenangkan. Nona Wen, Nona Wen! Jangan begitu! Apa yang kamu pikirkan? Aku cuma mau pinjam jaketmu. Perlu segitunya. Dan lagi... Tolong aku dong, pacarku. Tuan Tua Bao. Gadis kecil, kamu terluka enggak? Enggak, aku enggak apa-apa. Gadis kecil, orang tuamu sudah tiada. Lalu selama bertahun-tahun ini, bagaimana kamu bertahan hidup? Sejak umur 10 tahun, aku tinggal di panti asuhan. Ternyata Wen Chutang nggak pakai baju yang aku pilihkan untuknya. Kalau sebelum umur 10 tahun. Sebelum umur 10 tahun, aku samar-samar ingat, aku selalu tinggal bersama kakek. Aku juga punya seorang cucu perempuan. Dia juga hilang sekitar umur 10 tahun. Aduh, sakit banget. Wei, kamu kenapa? Tadi di pesta mungkin terlalu ramai dan kacau. Aku sampai nggak sadar kalau aku terluka. Lukanya berdarah tuh. Ada obat di ruang kerja kakek. Ayo ikut biar kakek obati lukamu. Kalau gadis ini sampai ada bekas luka, nanti jadi nggak cantik lagi. Ayo jalan. Bao Weiwei, kamu sampai rela menghalangi aku bertemu kakek Bao. Bahkan pakai cara pura-pura jadi korban. Nggak masalah. Pertunjukan sesungguhnya masih akan datang. Nona Wei, begitu pil ini dinyalakan, dan lewat 15 menit, sekalipun dewa turun tangan tetap sulit diselamatkan. Kakek, jangan salahkan aku. Aku nggak bisa biarkan kamu bertemu lagi dengan Wen Chutang. Tenang saja, aku akan pastikan dia menyusulmu ke sana. Ada apa ini? Nona Wei, tolong bantu kami cari keadilan. Kami ini hanya ingin mewakili perusahaan untuk mengundang Nona Wen. Tapi hasilnya, Nona Wen merasa dirinya terlalu tinggi. Menganggap perusahaan kami nggak selevel dengannya. Menurutku, Nona Wen bukan orang seperti itu. Nona Wei, Chutang sama sekali nggak meremehkan kalian. Nona Wen, kamu kan masih baru. Mungkin kamu belum terlalu paham. Di dunia ini, kalau mau bertahan, memang butuh dukungan orang kuat. Menurutku, para bos di sini semuanya cukup baik. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Masih saja pura-pura kuat di sini. Aku tidak akan mengulangi kesalahan orang sebelumnya. Mati di tanganmu. Wen Chutang, sebelum mati, biar kau rasakan dulu jadi pusat perhatian. Setidaknya hidupku jadi berarti. Dukungan? Dukungan apa? Bukankah dia sudah punya aku? Kakak Yingzhou, kalian. Aku ingin memperkenalkan seseorang, Wen Chutang, pacarku. Pacar? Baju yang dia pakai ini, itu milikmu, kan? Kaget ya? Sebenarnya hari ini kami memang seharusnya datang bersama. Oh iya, aku juga mau berterima kasih pada Nona Wei. Kalau bukan karena bantuanmu, mana mungkin aku bisa kenal Tuan Huo. Wen Chutang, kamu memang pandai merencanakan, ya? Kamu mau merebut identitasku. Sekarang mau merebut kakak Yingzhou-ku juga. Tidak boleh. Kamu harus mundur. Kakak Yingzhou, kamu mau memanfaatkan Nona Wen untuk membatalkan pertunangan kita. Kakak Yingzhou, kalau memang itu maksudmu, kamu tidak perlu sampai seperti ini. Pertunangan kita berdua ini, aku setuju untuk membatalkannya. Apa lagi yang dia lakukan sekarang? Lagi pula, cinta yang dipaksakan takkan bahagia. Tapi aku punya satu syarat, yaitu urusan dia, kamu tidak boleh ikut campur. Membatalkan pertunangan adalah tujuan Huo Yingzhou. Tujuannya sudah tercapai. Sepertinya aliansi rapuh ini akan segera runtuh. Cucuku, akhirnya aku akan menemukanmu. Tuan, saya sudah menemukan jawabannya. Kamu menemukan apa?
Saya sudah mengetahui latar belakang Nona Wen. Tapi, saya juga menemukan sesuatu yang lain. Ini berkaitan dengan Nona kedua. Tuan Huo, karena ini urusanmu dengan Nona Wei, maka aku Aku tidak setuju. Kamu tidak setuju. Bukankah kamu selalu ingin membatalkan pertunangan kita? Sekarang aku yang ingin membatalkannya, tapi kamu tidak setuju. Hei, apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu bekerja sama denganku demi hal ini? Pebisnis sejati tahu pentingnya tidak mengkhianati rekan setelah tujuan tercapai. Percayalah pada aku. Ho Yingzhou, kalian berdua baru saja saling kenal, kan? Kenapa kamu begitu membantunya? Aku jatuh cinta pada Nona Wen pada pandangan pertama. Ada masalah dengan itu? Kamu keterlaluan. Kalau mau ngarang, setidaknya buatlah cerita yang masuk akal. Sebenarnya kamu membela siapa sih? Ho Yingzhou, kamu yang mengusulkan pembatalan pertunangan. Itu saja sudah mempermalukan keluarga Bao. Sekarang aku setuju membatalkannya, tapi kamu malah menolak. Kamu benar-benar mengira keluarga Bao mudah dipermainkan. Tapi sepertinya yang berkuasa di keluarga Bao bukan kamu. Meskipun sekarang yang memimpin keluarga Bao adalah kakekku, lalu kenapa aku satu-satunya pewaris keluarga Bao? Siapa tahu besok pemimpin keluarga Bao akan jadi aku atau tidak? Kalau melawan aku, berarti kamu melawan keluarga Bao. Nona Wei, kamu bilang melawanmu berarti melawan keluarga Bao. Kamu yakin? Maksudmu apa? Mungkin saja aku seharusnya memanggilmu adik. Bagaimana kamu tahu? Cucuku. Kakek, mereka membuliku. Tidak benar. Waktunya sudah berlalu. Kenapa dia masih saja? Cucuku. Akhirnya aku menemukanmu. Tuan Tua Bao. Anda pasti salah orang. Nona Wei lah cucu Anda yang sebenarnya. Benar, kakek, akulah cucumu. Kamulah cucu yang sudah lama hilang dan aku cari selama ini. Mana mungkin begitu? Tanda lahir di punggungmu itu tidak mungkin salah. Kakek, soal tanda lahir itu, bisa saja ada yang mirip, kan? Aku sudah menyelidikinya dengan jelas. Itu memang kamu. Dulu usiamu masih sangat muda. Bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti itu? Aku mengikuti petunjuk dari Nona Wen. Akhirnya aku menemukan asal-usulnya, sekaligus menemukan siapa yang menculiknya. Mereka bilang, dulu Nona kedualah yang menyuruh mereka membawa pergi Nona sulung. Dulu kamu berani membiarkan orang lain menculik kakak kandungmu sendiri. Padahal dia itu kakak kandungmu. Dia bukan kakak kandungku yang sebenarnya. Kami bukan dari ibu yang sama. Dan lagi, Wen Chutang. Apa kamu sudah tahu sejak lama? Kamu memang sengaja melakukannya. Ternyata kamu ingin menjatuhkannya. Makanya kamu mau bekerja sama denganku. Pengawal. Keluarga Bao di Zhengang. Mulai sekarang, tidak ada lagi Nona kedua. Jangan, kakek, akulah cucu yang selalu menemanimu selama bertahun-tahun. Kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Kakek. Cucuku. Kamu pikir kamu bisa bersikap semena-mena di luar sana? Aku benar-benar tidak tahu. Kamu kira yang dimasukkan ke dalam suplemenku, barang-barang di dalam altar dupa itu, aku benar-benar tidak tahu. Aku sadar, aku tidak pernah berutang apapun padamu. Tapi kenapa kamu memperlakukan kakekmu seperti ini? Kakek, hari ini kakek juga sudah lelah. Istirahatlah lebih lama di ruang kerja saja. Baik. Kamu benar-benar terburu-buru ya? Aku tidak bermaksud begitu. Hanya karena bisnis keluarga Bao terlalu besar, kakek Bao selalu menekanmu. Demi uang kamu bisa melakukan apa saja. Kamu benar-benar kejam. Bukan seperti itu. Kakek, dengarkan penjelasanku. Kakek, bukan begitu. Aku salah. Kakek, jangan seperti ini. Beri aku satu kesempatan lagi, kakek. Wen Chutang, aku sudah membalaskan dendamu pada pelakunya. Sekarang kamu bisa tenang. Hari ini, terima kasih semuanya sudah datang ke pesta ulang tahunku. Saya ingin cuma mengumumkan sesuatu. Putri sulung keluarga Bao sudah kembali. Keluarga Bao dan keluarga Huo memang sudah punya perjanjian pernikahan. Dulu, karena putri sulung hilang. Jadi perjanjian pernikahan itu akhirnya diberikan kepada putri ketiga. Lalu bagaimana dengan Yingzhou tentang pernikahan ini? Dia juga tidak terlalu puas. Sekarang putri sulung sudah kembali. Yingzhou, apakah pernikahan ini masih mau dibatalkan? Menurutku, tidak masalah kalau mau dilanjutkan. Jadi tunanganmu adalah Wen Chutang. Kakek sudah bilang, memang benar seperti itu. Aku cuma tidak menyangka, pertunangan yang hilang ini ternyata bisa kembali lagi. Bukankah begitu? Jadi hari ini aku mengalami kecelakaan lalu lintas dan berpindah dunia. Dipermalukan di pesta, menjadi putri keluarga kaya, dan terlibat dalam perjodohan bisnis, semua terjadi sekaligus.
Kate Temps, kamu sudah sadar? Kamu sudah bangun? Dokter, dokter! Aku sudah kembali. Atau ini semua hanya mimpi? Ternyata ini bukan mimpi.